Jika menjadi seorang SDM Kesos itu kita membutuhkan pelatihan dan pengalaman dalam area yang luas. Dalam teori-teori pemberdayaan, teori-teori pendampingan, itu orang yang sukses di lapangan adalah orang yang tahu sedikit-sedikit tapi tentang banyak hal, gitu kan, dibanding orang yang tahu tentang apa namanya sesuatu secara mendalam tapi cuma tentang satu aspek aja gitu. Nah, jadi kita menjadi orang yang generalis, bukan menjadi orang yang spesialis. Diajak ngomong soal peternakan ngerti sedikit-sedikit. Diajak ngomong soal pertanian karena kemudian mengembangkan UMKM di bidang katakanlah tanaman sayur hortikultura, dia ngerti sedikit-sedikit tentang pemupukan, tentang penjarakan lubang demi lubang dalam nanam benih, misalnya itu kan ngerti. Diajak ngomong tentang kesehatan dia ngerti juga tentang bagaimana kemudian oh ternyata bayi usia sekian lambungnya baru sebesar keledai. Ngerti dia kan? Nah, kita mesti kayak gitu. Jadi menjadi seorang yang generalis, bukan yang spesialis. Nanti nggak tuntas, Pak. Itu solusi yang kita berikan ke KPM. Enggak. Nanti ada rujukan, referral. Kita undang orang lain melalui fasilitas mediasi tadi kan. Kita yang lebih ahli. Gitu. Nah, keterampilan saya kira juga menjadi sesuatu yang penting ya. Ada keterampilan menjalin relasi sosial. Iya, karena kemudian pendampingan sosial tadi kan proses menjalin relasi sosial ya. Saya kemudian dibangun mutual trust sebagai fondasi utamanya. Dengan mutual trust tadi berbasis pada citra diri gitu kan. Lalu keterampilan assessment untuk mengetahui mana yang betul-betul menjadi kebutuhan nyata dari masyarakat, the real need, the real problem gitu kan. Keterampilan riset apa investigasi itu kan kayak ground checking sekarang ini kayak Verifali gitu kan. Lalu kemudian keterampilan dinamika kelompok, bagaimana kemudian seluruh orang tidak merasa ditinggalkan, seluruh orang merasa disentuh, seluruh orang merasa kemudian menjadi bagian yang penting dari sebuah kelompok, itu keterampilan kita sebagai seorang pendamping. Lobby negosiasi dengan pihak-pihak yang kemudian agak enggan memberikan bantuan, memberikan dukungan gitu kan, terkait dengan jaban sehat, proses memberikan bantuan sembako, apapun namanya, itu penting. Keterampilan komunikasi penting banget, gitu. Yang sama sebagai seorang pendamping sosial, keterampilan komunikasinya minim. Nah, kok saya sekarang memang minim, Pak? Ya, pelatihan, gitu ya. Melakukan konsultasi jelas tadi ya, membangun jejaring kerja, networking, terkait dengan manajemen juga, penulisan laporan, termasuk memantau dan mengevaluasi. Nah, seringkali kemudian muncul pertanyaan, apa sih Pak beda pemantauan dan evaluasi? Nah, kalau pemantauan itu proses menjamin bahwa aktivitas yang dilakukan itu berjalan sesuai dengan relnya, sesuai dengan yang direncanakan. Itu pemantauan. Kalau evaluasi apa? Evaluasi adalah membandingkan ya kan capaian hasil dengan target yang ada di dokumen rencana. Ya kan ketahuan, oh ini capainya baru 90% Pak, misalnya. Nah, itu dari hasil evaluasi itu. Oh Pak, ini nggak on the track Pak, ini ada penyimpangan. Nah, itu dari hasil pemantauan. Gitu ya, nah, itu bedanya pemantauan dan evaluasi. Ini saya kira tinggal dibaca di modul ya terkait dengan keterampilan itu. Nah, saya akan masuk ke kode etik saja. Karena ada citra dan kode etik. Nah, terkait dengan kode etik, nah kenapa kemudian itu penting? Gitu ya. Karena kemudian ini nanti kita bahas di anu lah ya, yang SDGs ini, di materi pemberdayaan. Nah, kita sebagai orang yang kemudian juga melaksanakan kegiatan yang sifatnya profesional, kan ada base of knowledge tadi kan, ada base of skill, dan kita punya base of value. Apa itu? Landasan etis. Ya, ini berupa kode etik. Nah, di SDM PKH juga punya yang namanya kode etik SDM PKH. Apa itu? Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Linjamsos nomor 01 garis miring LSJ garis miring 08 2018, kode etik menjadi pedoman yang berisi apa? Nilai-nilai dan values ya, yang mengatur sikap, perilaku, dan tindakan dari setiap SDM PKH dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Maka ada kewajiban mengatur sikap, perilaku, dan tindakan harus dilakukan, gitu kan? Larangan itu tindakan, sikap, perilaku yang harus dihindari, dan etika hubungannya dengan sejawat kan? Dengan rekan kerja, dengan apa penanggung jawab atasan kita misalnya koordinator kabupaten kota provinsi dan sebagainya dengan dinas sosial gitu. Jadi ada tiga hal ini yang menjadi ruang lingkup dari kode etik. Ada kewajiban yang harus dilakukan, ada larangan yang harus dihindari, dan ada etika hubungan yang mengatur terkait dengan relationship gitu kan between kita sebagai pendamping dengan stakeholders. Ya, ini kalau nanti teman-teman terkait dengan upgrading status dari apa namanya pendamping PKH juga menjadi ASN atau P3K, nah ini ada landasan kode etik di ASN gitu kan, yang namanya berakhlak. Apa berakhlak? Bernya itu berorientasi pelayanan, hanya akuntabel gitu kan. Lalu kemudian K-nya ada kompeten, hanya kan khas akhlak gitu kan, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Gitu ya.
Sekarang kita masuk kepada, ini nggak usah lah ya, kan teman-teman udah hafal tugas fungsi koordinator. Kewajiban penerima surat pegang udah selesai lah sama teman-teman ya. Nah, saya lihat nih, larangannya apa? Nah, ini kemudian dinyatakan di pretest kan waktu itu ya, memegang atau menyimpan KKS milik KPM, pungli dengan cara memungut, memotong uang bantuan, menggelapkan, menyalahgunakan, menarik uang tanpa persetujuan KPM, gratifikasi, ini agak ngeri-ngeri sedap ya, bahkan kemarin dibahas di wacana di YouTube itu, orang tua wali murid dalam sebuah acara kenaikan kelas yang memberikan hadiah kenang-kenangan kepada guru yang dianggapnya berjasa menjadi anaknya, itu dianggap gratifikasi. Weh, ngeri ya. Berikutnya kemudian rangkap pekerjaan, nggak boleh ya, gitu. Tidak melakukan pemutahiran data, karena kemarin kan menjadi penting, nih, apalagi sekarang kemudian dengan DTKS menjadi DTSN, gitu ya. Ground checking itu penting. Tidak melaksanakan pertemuan P2K2. Nah, tuh, padahal itu kan menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kapasitas dari para KPM dampingan kita. Penyalahgunaan jabatan nih, apalagi zaman musim pilkada kemarin gitu kan, zaman pileg, terlibat politik praktis ini kan, absen, mangkir tugas termasuk juga melanggar norma susila. Nah, ini masuk di apa ya? Berkas kemarin ya. Kalau berat ya SK pemberhentian, kemudian bahkan kalau kemudian berpotensi merugikan keuangan negara, ya ditindak lanjutin proses hukum, bahkan kemudian sampai mengembalikan kerugian keuangan negara. Ini kan nggak mesti sampai ke persidangan teman-teman, cukup teman Inspektorat Jenderal terbukti kemudian dari hasil TLHP ya atau notifikasi izin, nah udah teman-teman kena. Ya nauzubillah min dzalik yang sampai terjadi lah, gitu ya. Maka kemudian penting untuk sampai mempedomani kode etik. Kalau sedang, SK peringatan kedua, penundaan honor 2 bulan sejak SK dikeluarkan, termasuk mana adanya tuntutan permohonan maaf, baik tulisan, membuat pernyataan penyesalan. Wah, ini sudah mulai kedengaran kumandang azan. Sedikit lagi teman-teman ya. Lu kok ringan ya SK peringatan satu lah, dipantau kinerja paling lama 30 hari sejak SK peringatan ditetapkan, termasuk permohonan maaf tulisan. Nah, saya lihat kan, ini jumlah pelanggaran kode etik SDMPK ini dari sejak 2018 hingga 2024. Fluktuatif memang, cuma saya nggak ngerti kok di tahun 2019 kenapa banyak sekali 75 gitu kan. Tapi apapun teman-teman, kita jangan sampai kemudian melakukan kategori pelanggaran kode etik seperti itu. Nah, seperti apa kira-kira yang masuk? Nah, dari lampiran apa namanya rekap pemberian surat peringatan ya ada intimidasi 1 orang. Nah, melakukan pekerjaan lain yang rangkap jabatan tadi ini paling banyak nih 122. Manipulasi data untuk kepentingan pribadi itu kelompok 3. Megang atau menyimpan KKS 5. Penggelapan dengan uang bantuan 8. Terlibat dari politik praktis ya karena agak tergoda lah ya sama parpol. Karena ada beberapa yang berhasil sih yang menjadi legislator dia, tapi cuma 5 tahun gitu ya. Nah, ya beruntungnya nanti kalau kemudian bisa terpilih untuk periode kedua. Ada tidak aktif bekerja, tidak untuk tupoksi 73, tidak melakukan koordinasi bisnis proses 85, tidak melaksanakan tugas dalam fungsi aturan yang berlaku 2. Total 342. Jadi jangan sampai lah teman-teman ya kita coba untuk. Dan saya yakin teman-teman komit dengan itu. Terakhir Dek, enggak, teman-teman, Dek. Oh, eh, nyelesai duduk lah. Bu Anggi izin dimatikan dulu sebentar mic-nya Bu Anggi, hampir selesai. Nah, terakhir ini apa ya semacam apa bukan inovasi lah ya jargon baru atau semacam tagline semasa Pak Saifullah Yusuf dengan Pak Agus Jabo ini ya ditayangkan atau kemudian digaungkan diformulasikan Pancasatya pendamping sosial PKH gitu kan. Panca itu kan ya 5, Satya itu semacam janji gitu kan atau semacam ya janji diri lah gitu kan. Pertama militan, militan itu ya ulet, tahan banting gitu kan, tanggung jawab, komitmen tinggi, berdedikasi gitu lah. Profesional, ya base of knowledge tadi, base of skill, base of value, kalau kurang-kurang melalui pelatihan, baca, koordinasi, konsultasi dengan sesama rekan kerja gitu ya. Berbasis data, sekarang kan kemudian memang wajib ya, karena apa ya kasus-kasus inclusion error dan exclusion error juga masih terus terjadi sehingga kemudian dengan satu data dengan data set mudah-mudahan itu bisa diminimalisir berbasis rencana kerja penting ya sehingga kemudian ada timeline dan terakhir berbasis proyeksi graduasi yang tadi ditargetkan setahun ada minimal 10 KPM yang bisa tergraduasi dari 1 orang pendamping. Maka ke depan tentu kemudian kemiskinan, kebodohan, ketidakberfungsian sosial itu menjadi common enemy dari kita semua ya. Karena kemudian diharapkan nanti KPMPK jangan sekedar sebatas jadi objek, tapi menjadi objek yang nanti ke depan akan menjadi apa ya infrastruktur yang akan berdaya guna
apalagi didampingnya dengan pendamping PKH yang profesional untuk membentuk KPM PKH yang berdaya. Nah, itu teman-teman, karena kumandang lantunan azan asar juga sudah berkumandang di seputar kawasan Padang termasuk di musola komplek kantor kami, maka kemudian sesuai dengan komitmen dan memang sesuai dengan jadwal juga, kita akhiri sesi pembahasan materi kita terkait dengan citra diri dan kode etik SDM PKH. Nah, jika ada yang ingin dikomunikasikan, didiskusikan, nanti tinggal minta ke Bu Fazia ya. Kalau nomor kontak saya berapa, kita bisa nanti bisa konsultasi lebih mendalam. Demikian teman-teman, terima kasih atas segala perhatian. Luar biasa saya kira di jam-jam rawan seperti ini, kok sila di layar Zoom meeting semuanya tidak ada yang kelihatan ngantuk lah. Artinya mata itu mata yang memang sorot mata seperti lampu bola Philip lah, terus terang dan terang terus gitu. Meskipun ada beberapa yang redup sih saya akui juga ada. Kan persoalan gizi di 1000 hari pertama kehidupan waktu itu barangkali kan. Bawa dia tidak berdiri, Pak. Baik, sekali lagi terima kasih atas atensi yang luar biasa teman-teman. Mari kita berikan aplaus yang luar biasa untuk kita semua deh. Terima kasih, Pak. Baik, mohon maaf atas segala dan janggal. Untuk sementara kita akhiri sesi ini. Selamat beristirahat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima Waktu kasih saya Pak kembalikan Agus. ke Bu Fazia. Terima kasih, Pak. Sama-sama Bu, siap. Waktu saya kembalikan ke Bu Fazia. Barangkali Iya, ada Pak. informasi apapun Ya, yang akan Pak. disampaikan kepada peserta. Silakan Bu Fazia. Ya, siap. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Agus telah menyampaikan materi yang luar biasa pada sore hari ini. Nanti kita ketemu lagi ya Pak di hari Kamis jam Pemberdayaan ya? 8.30. Iya, materi Baik, pemberdayaan. nyambung kita. Siap. Nanti kita perdalam lagi di pemberdayaan deh, teman-teman. Ya, ya Pak. Ya, izin live teman-teman ya. Oke, ya, siap. Eh, untuk Bapak Ibu semua, kita akhiri materi kita pada hari ini. Besok disambung lagi pagi jam 8.30 dengan link yang sama, link Zoom yang sama, dan menyesuaikan pakaiannya sesuai dengan Permensos yang pernah saya share. Nah, untuk besok pematerinya itu Ibu email Sri Fitria Meliza. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.